Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Jamaah salat subuh, salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ibadah yang kita lakukan setelah ibadah penting salat zuhur, yaitu berada di dalam majelis ilmu. Satu kewajiban bagi seorang muslim, ya, yang paling panjang dalam kehidupannya adalah menuntut ilmu. Hari ini kita berada di awal hari di tahun 1444 Hijriah. Sekarang berarti kita di Sabtu tanggal 1, Ahad tanggal 2, Senin tanggal 3, sekarang tanggal 4 Muharram. Kalau merujuk pada tahun, maka tahun 1444 ini berarti sudah 1444 tahun yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi kalau merujuk kepada bulan, hijrah itu tidak terjadi di bulan Muharram, tidak. Sebab visa hijrah itu baru keluar hari Rabu tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian, atau yang kemudian jadi tahun 1 Hijriah. Jadi pada hari Rabu itu orang-orang Quraisy sedang mengadakan sidang penting di parlemen mereka, namanya Parlemen Darun Nadwah. Sidang itu kemudian memutuskan bahwa Muhammad harus dibunuh. Tentu saja keputusan ini adalah keputusan yang bisa dimaklumi, ya, dalam kacamata Quraisy, sebab mereka ini semakin khawatir mendapati satu tekanan psikologis baru ketika anggota keluarga mereka secara diam-diam, ada anak, ponakan, ipar gitu, menantu, keluar meninggalkan Mekah, pindah ke satu tempat yang kemudian mereka dengar beritanya bahwa orang-orang ini pindah ke kota Madinah, kala itu bernama Yathrib, sekitar 500 km dari Mekah, ke arah utara dari Mekah itu. Dari mana mereka tahu? Dari rombongan kafilah dagang yang biasa ke Syam lewat Madinah, beberapa yang mampir. Jadi di obrolan warung-warung kopi itu adalah pembicaraan, si fulan dari Bani Amir udah pindah ke sini. Oh, si fulan dari Bani Umayyah sudah ada di sini. Si fulan dari... Jadi para anggota keluarga dari berbagai sub-suku yang ada di Quraisy itu sudah hijrah atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah secara diam-diam dan rombongan-rombongan kecil. Sementara nabinya sendiri belum keluar perintah untuk hijrah. Sehingga Nabi menunggu, tidak berani keluar kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tanggal 27 Safar itu di mana sebenarnya dakwah ini sudah mulai terhenti di Mekah, tidak berkembang, itu sudah 3 tahun, dari tahun 10 sampai tahun 13 kenabian itu memang tidak ada penambahan sama sekali. Jadi ketika orang-orang Quraisy ini sedang mengadakan rapat di Darun Nadwah,
Jibril datang ke Rasulullah dan berkata, Muhammad, udzina lakal khuruj. Sudah keluar izin dari Allah, engkau boleh pindah keluar dari Mekah, hijrah dari Mekah. Ini semacam perintah. Sebab aktivitas dakwah harus terus berjalan. Sebab tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan kebenaran tauhid ini untuk seluruh umat manusia, bukan hanya di Mekah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, siapa yang akan menemaninya? Faman yusahibuni ya Jibril? Kata Jibril, Abu Bakar As-Siddiq. Temannya adalah Abu Bakar. Rapat di Parlemen Darun Nadwah terus berlangsung, sebab pembahasan lebih alot adalah bagaimana eksekusi pembunuhan itu. Sebab masing-masing kabilah, ada 12 kabilah kecil di bagian dari Quraisy, itu tidak mau kalau kemudian mereka dilimpahkan tanggung jawab sendiri. Sebab Bani Hashim, keluarga Nabi, pasti tidak akan tinggal diam, akan membalas, akan terjadi perang saudara. Akhirnya ada ide, luar biasa ini ide. Dalam riwayat disebutkan setan menyerupai Al-Walid ibn Mughirah, tapi riwayat ini tidak benar, ya, lemah. Saya berpikiran kemungkinan besar Abu Jahal sendiri yang punya ide bahwa darah Muhammad nanti harus terkena percikannya seluruh kabilah. Jadi Muhammad harus dibunuh, sallallahu alaihi wasallam harus dibunuh oleh seluruh perwakilan dari kabilah, biar Bani Hashim tidak mungkin balas dendam, memerangi semuanya, dan terpaksa menerima hukum diat. Satu nyawa diganti dengan 100 ekor onta, dan itu menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mengumpulkan masing-masing kabilah 9 atau 10 onta. Lalu disusun rencana. Mereka masih menyusun rencana itu, Rasulullah diam-diam ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ini peristiwa hijrah, ya. Lihat bagaimana Nabi SAW siang sangat terik, di mana orang-orang Madinah sedang berada di dalam rumah-rumah mereka, orang-orang Mekah sedang berada di rumah mereka. Nabi keluar ke rumah Abu Bakar melalui bukan jalan umum, gitu. Jadi Nabi tidak melewati jalan genap ganjil, jalan tikusnya lah, gitu kan. Dan masuk dari pintu tidak biasa. Abu Bakar melihat waktu bertamu yang tidak biasa, cara masuk yang tidak biasa, ada hal penting ini. Kabarkan sesuatu ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Nabi lihat hati-hati Rasulullah SAW, ya. Ini pelajaran baik bagi kita, ya, bahwa kita berada di atas kebenaran bukan berarti kemudian kita semangat, takbir, Allahu Akbar, lalu tidak memikirkan strategi, tidak. Semuanya harus rapi. Perjuangan ini, dakwah ini, ya, harus terukur. Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, akhrij man indaka ya Abu Bakar. Suruh keluar dong Abu Bakar, keluarga-keluargamu yang ada di rumah ini. Abu Bakar berkata, innama hum min ahlika ya Rasulullah. Mereka ini keluargamu sendiri ya Rasulullah. Udah, gak usah takut. Jaminan dari Abu Bakar bahwa urusan ini tidak akan bocor. Barulah Nabi berani sampaikan. Kata Nabi, udzina liyal khuruj. Visa hijrah sudah keluar. Aku sudah diizinkan untuk keluar dari Mekah. Perhatikan bagaimana respon Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar satu berita ini. Anda tahu, ya, ini hijrah, bukan wisata. Wisata atau umrah itu kan 10 hari, 14 hari, ya kan? Pasti bakal kembali, datang lagi ke keluarga, meneruskan bisnis, gitu. Dan perjalanan juga perjalanan menyenangkan, orang yang punya duit, gitu. Apalagi haji furoda, walaupun ada 6.000 yang nggak bisa berangkat, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, ini perjalanan paling bahaya dalam kehidupan. Dan tidak tahu akan kembali ke Mekah apa tidak. Sebab pindah. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pengusaha. Orang kalau makin banyak aset, bisnis, dan urusannya di satu tempat, makin sulit dia untuk meninggalkan tempat itu, ya kan? Pasti ada beberapa barang yang belum packaging untuk customer, pasti ada invoice yang belum ditagihkan, pasti ada meeting-meeting penting yang belum dilaksanakan.
Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ketika Nabi berkata, sudah diizinkan kepadaku untuk hijrah dan aku akan hijrah malam ini. Malam ini. Orang kalau mau umroh aja persiapannya 1 bulan, 2 bulan sebelum itu, ya kan? Cari sendalnya yang enak gimana, saat yang lembut nanti, kemudian macam-macam, ya, ikat pinggangnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini Abu Bakar, seorang pengusaha besar. Nabi katakan bahwa diizinkan untuknya hijrah. Perjalanan paling berbahaya ini. Tapi apa respon pertama Abu Bakar? Ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kita tidak bisa berada di barisan paling depan dalam perjuangan, bukan kita yang dapat menjadi lokomotif dakwah. Kita bukan ulama, kita bukan ustadz, kita bukan ahli agama. Apakah kita tidak bisa berperan besar bagi bangsa ini, bagi agama ini, bagi umat ini, bagi negara ini? Bisa. Apa respon Abu Bakar pertama kali begitu Nabi beritahu hal itu? Tanpa fikir panjang Abu Bakar berkata, "As-suhbah ya Rasulullah. Izinkan aku yang jadi sahabatmu, menemanimu untuk hijrah ini ya Rasulullah." Ya Allah, lihat Abu Bakar As-Siddiq. Memang keimanan luar biasa. Keimanan ini harus menjadi energi bagi kita semua. Saya ingin kita belajar sirah, belajar sejarah kehidupan Nabi SAW ini, belajar detail bagaimana seluruh nilai-nilai tauhid itu membuncahkan harapan, kebahagiaan, nilai-nilai kesuksesan, etos yang luar biasa, keberanian, kejujuran, pengorbanan. Dan kita baru merasakan kenikmatan hidup itu kalau begitu. Kalau seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam anak-anak tauhid itu bekerja secara aktif dalam kehidupan kita, itu kita inginkan. Kata Abu Bakar, "As-suhbah ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? Sudah ada kabar dari Jibril. Nabi berkata, "As-suhbah." Ya, engkau yang akan menemani ini. Kata Aisyah, aku belum pernah melihat orang menangis karena bahagia seperti ayahku menangis pada hari itu ketika dia tahu bahwa diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan perjalanan hijrah. Ya Allah, bagaimana kalau tes keimanan ini sudah bekerja dalam hati seorang mukmin, maka seluruh pahit manis, getir, duka cita perjuangan itu dapat dirasakan betapa membahagiakan dalam dirinya. Abu Bakar menangis, tidak bisa menahan dirinya bahwa dialah yang diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk menemani perjalanan ini. Bayaran ini adalah kematian, nyawa, ancaman, ketakutan, keluarga, bisnis, dan seterusnya. Abu Bakar tidak fikirkan apapun yang ada di belakang itu. Yang penting adalah ini kesempatan dapat menemani Nabi SAW melakukan perjalanan paling penting dalam sejarah. Perjalanan inilah yang mengubah wajah dunia. Perjalanan inilah yang 35 tahun kemudian berbuah, menaklukkan dua kekuatan besar dunia, Romawi dan Persia. Perjalanan inilah yang mengakhiri perselisihan antara Aus dan Khazraj yang sudah berumur hampir 300 tahun di Madinah. Perjalanan inilah yang mengubah bangsa Arab dari hanya bangsa pengembala menjadi pemimpin peradaban. Perjalanan inilah yang membuat suara azan di mana-mana terdengar sampai hari ini. Perjalanan inilah, ya, betapa luar biasanya ketika seseorang tahu ada kesempatan untuk taat, berkorban, memberikan sesuatu yang berarti dalam kehidupan ini. Tidak mau hanya hidup untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya saja, tidak. Abu Bakar menangis sangat bahagia ketika itu. Dan bukan cuma itu. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengajak Nabi keluar rumahnya. Di belakang rumahnya sudah ada 2 ekor onta. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ini untuk perjalanan kita." Rupanya Abu Bakar sudah siapkan itu. Engkau pilih mana yang paling baik dari onta itu yang akan menjadi tungganganmu. Kata Nabi, "Bithaman." Aku bayar ini Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya."
Malu Abu Bakar mengambil uang untuk Allah, ya, untuk keperluan dalam agama ini. Ini untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, tidak. Bithaman, kata Nabi. Aku mau ini pakai bayar. Sebab Nabi ingin memberitahu, menjadi teladan bagi seluruh pemimpin, bagi siapapun yang bekerja untuk kepentingan umat ini. Jangan merasa sudah cukup memberikan untuk agama. Ini pelajaran banget nih untuk para asatis, untuk para guru, untuk para ulama. Jangan merasa bahwa kami kan sudah ngajar, kami punya ilmunya, kami, ayo kalian kasih duitnya untuk perjuangan ini. Bukan. Kita berjuang semua yang kita bisa. Anda punya waktu, Anda punya keahlian, Anda punya ilmu, Anda punya uang, Anda punya apa saja dalam kehidupan. Berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pelayan sekolah, ya, di Syam, di Syria, punya anak 8 orang. Gajinya ini sedikit sekali, hanya beberapa ratus lira kalau nggak salah uang di situ, ya, saya lupa. Jadi tidak cukup uangnya. Tapi dia punya tanah di satu kawasan di salah satu sudut kota Damaskus, lumayan besar. Satu hari ada orang yang berkeliling kampung mencari siapa pemilik tanah itu. Rupanya dia punya itu. Akhirnya orang itu bilang, mau nggak dijual? Wah, rezeki banget, ya. Ada beberapa hal yang selama ini kebutuhannya untuk sekolah anaknya, untuk memperbaiki rumahnya, untuk apanya, dia berikan. Ya, akhirnya deal. Saya ini suruhan dari orang, kalau seandainya sudah sepakat, kita bayarkan setengah. Setengahnya nanti ketika proyek pembangunan di atas tanah itu akan mulai dilaksanakan. Dibayar setengah. Lalu kemudian ketika akan dimulai proyek itu, pemilik uang yang membeli tanah itu datang langsung ke dia dan akan membayar. Mau dibikin apa ini tanah yang Anda beli ini? Mau buat masjid, karena belum ada masjid di kawasan itu. Kata pelayan sekolah ini, aku malu kepada Allah mengambil uang untuk didirikan di atasnya rumah Allah. Aku kembalikan semua uang itu. Keimanan itu, ya, punya logika yang tidak bisa dinalarkan oleh siapapun. Apalagi kalau kita ini sudah terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan materialis. Pikiran-pikiran kita ini sempit, bahwa kebahagiaan, kesuksesan ukurannya hanya ukuran-ukuran materi. Rasul berkata kepada Abu Bakar, bisaman, nggak harus bayar Abu Bakar. Untuk menjadi contoh bagi seluruh umat, Rasulullah bayar. Saudaraku, tapi itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang dipersembahkan Abu Bakar untuk hijrah. Baik, satu onta tidak jadi diberikan secara cuma-cuma kepada Nabi, tapi satu keluarga terlibat untuk kepentingan hijrah ini. Asma, putrinya, sedang hamil 8 bulan, bertugas untuk mengantar makanan selama 3 hari berturut-turut ke Gua Thur, tempat persembunyian pertama Nabi dan Abu Bakar. Madinah itu berada di sebelah utara. Jadi kalau di globe atau di map itu sebelah atas Mekah. Karena orang Quraisy sudah yakin kalau Nabi keluar Mekah untuk hijrah, pasti Nabi akan keluar ke arah Madinah, dan akan mudah bagi mereka mencegat dengan kuda dan seterusnya. Maka Nabi SAW berstrategi, perjalanan ini harus ke arah berlawanan dulu. Nabi memutar ke arah selatan dulu, ke arah Yaman, ke bawah dulu. Kalau di peta itu ke bawah dulu, ke Gunung Thur. Kalau kita umrah, kita pasti ada city tour sampai ke Gunung Thur, tapi di kakinya saja, ya, bahkan di sebelah pagar.
Padahal kalau anda naik benaran itu dari kaki Gunung Sur sampai ke atas tempat gua, tempat Abu Bakar dan Rasulullah bersembunyi pada hari hijrah itu memakan waktu 3 jam lebih. Bagaimana dengan Asma yang sedang hamil 8 bulan dan berjalan kaki bukan dari kaki gunung itu, tapi dari sentra kota Madinah yang dibangun oleh Nabi, tidak berapa jauh dari Masjid Nabawi. Rumah dia tidak jauh dari Masjid Nabawi itu. Dari Masjid Nabawi itu ke Gunung Sur sendiri sudah mengambil jarak sekitar 3-4 mil. Subhanallah. Bolak-balik Asma binti Abi Bakar untuk perjalanan sekitar 8 kilo setiap hari. Hamil 8 bulan, perut sudah berat di tengah cuaca yang sangat panas. Itu peran Asma. Lalu ada lagi Abdullah bin Abi Bakar, anak laki-lakinya. Tugasnya sebagai informan, mendengar kabar-kabar apa ya media hari ini bicara apa tentang kepergian ayahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, trending topiknya apa? Hashtag paling viral pada hari itu apa? Dia menyusun laporan kepada Nabi dan Abu Bakar malam harinya pergi ke situ. Nanti sebelum subuh kembali ke Mekah, lalu bangun di Mekah bersama penduduk Mekah yang lain sehingga tidak ada yang curiga dengan dia. Lalu ada lagi Amir bin Fuhairah, pelayan Abu Bakar As-Siddiq yang bertugas untuk membawa kambing, mengembala kambing untuk menghapus jejak Rasulullah dan Abu Bakar, menghapus jejak Asma, menghapus jejak Abdullah bin Abi Bakar. Subhanallah. Lihat keterlibatan keluarga yang berjamaah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perhatikan apa yang kita sudah pelajari dari peristiwa ini. Pertama, strategi. Strategi ini penting sekali. Begitu Rasulullah dapat kabar dari Jibril, sekarang orang sedang rapat untuk membunuhmu, Rasulullah tidak tergesa-gesa dan berkata, ya udah Jibril, ayo aku mau keluar sekarang. Tidak. Semuanya disusun berdasarkan rencana. Rutenya seperti apa? Siapa yang menunjuk jalan? Sewa profesional walaupun masih musyrik. Ya, walaupun musyrik ini. Abdullah bin Uraiqat. Kemudian kapan dia keluar rumah? Siapa yang akan menemaninya? Siapa yang akan menggantikannya di Mekah sementara? Siapa? Difikirkan oleh Rasulullah. Jadi berada di atas kebenaran, membela syariat Allah Subhanahu wa taala bukan berarti segala pintu-pintu kemudahan akan berada di tangan kita, tidak. Maka butuh berstrategi dalam perjuangan. Ini yang pertama. Ini menjadi pelajaran yang penting bagi seluruh orang yang memiliki proyek perubahan, kebangkitan personal atau profesional dalam dirinya. Strategi penting sekali. Dalam manajemen pasti kita tahu itu. Yang kedua adalah tim. Bagaimana Rasulullah SAW memilih orang-orang itu. Ali bin Abi Thalib, kamu nanti tidur di depanku, di bawah selimutku. Kamu yang akan memiliki tugas mengembalikan amanah-amanah orang Mekah yang dititipkan kepadaku. Karena orang Mekah walaupun tidak beriman kepada Nabi, tapi percaya sama Nabi dan kejujurannya. Maka nitip barang-barang ke Nabi, ya kan? Nitip emas, nitip perak, nitip uang, gitu ya. Nitip apa lagi? Batu cincin kalau dulu ya enggak. Sekarang enggak lagi. Nitip ke Nabi. Terus siapa yang akan bersama Nabi? Lalu Abu Bakar As-Siddiq menunjuk siapa saja yang kompeten, dapat dipercaya untuk dilibatkan dalam proyek ini. Strategi tim. Yang ketiga adalah usaha. Bagaimana Nabi SAW kemudian mengusahakan segala sesuatu berjalan sangat rapi. Rasul SAW kemudian mulai mengatur rencana. Keluar rumah yang paling baik adalah pada paruh kedua sepertiga malam. Jadi malam dibagi tiga, bagian kedua dari sepertiga itu Nabi keluar. Kenapa di sepertiga malam yang kedua? Sebab yang begadang biasanya sudah tidur, yang bangun pagi belum bangun.
Subhanallah. Nabi pilih waktu yang paling hudu, paling tenang, damai, dan kemungkinan untuk dapat ditangkap oleh orang-orang menjadi lebih sedikit. Ini usaha manusia. Nabi kemudian harus berjalan dulu pergi ke Gua Sur. Nabi sanggup untuk berdiam dulu selama 3 hari, tidak tergesa-gesa. Strategi dan usaha saling bersinergi untuk kesuksesan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sesuatu yang lebih penting lagi. Serinci apapun, sedetail apapun engkau berstrategi dan berusaha, tidak cukup. Pasti ada ketidaksempurnaan. Pasti yang engkau akan hadapi tidak selalu seperti yang engkau bayangkan. Maka dibutuhkan perangkat lain untuk sukses. Apa itu? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, ini pelajaran kehidupan kita banget. Kita mau buka usaha, kita baca pasar, baca kompetitor, baca ya di mana tempat membeli barang, di mana tempat distribusi, di mana tempat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi begitu kita nanti kemudian terjun, kita dapati sesuatu yang jauh berbeda dari ekspektasi kita. Selalu ada, pasti selalu ada. Itulah wilayah kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sudah berhati-hati nih, mau keluar rumah nanti tengah malam. Tapi apa yang terjadi? Para pemuda dari berbagai suku di dalam suku Quraisy itu mengepung rumah Nabi SAW dari awal malam. Dari awal malam Nabi gak bisa keluar. Tapi apa kata Allah kemudian? Keluar Muhammad. Kami menutup pandangan mereka, sebagaimana diceritakan dalam surat Yasin. Ya, kami tutup pandangan mereka. Rasulullah disuruh keluar dan meletakkan pasir di atas kepala-kepala mereka sebagai pelajaran bagi mereka. Lalu mereka ketika bangun tertidur lihat, ada pasir di atas kepalamu. Di atas kepala kamu juga. Kamu tertidur ya? Kamu yang naruh? Semua tertidur. Mengaku kemudian karena mereka semua tertidur. Tapi mereka mengintip ke dalam, dipan Rasulullah masih ada isinya, sehingga mereka masih tenang. Sampai menjelang pagi, nanti orang-orang Mekah mulai beraktivitas dan keluar, operasi belum berjalan, maka mereka dobrak pintu itu, membunuh Nabi di rumahnya sendiri. Begitu mereka buka selimut, ternyata Ali bin Abi Thalib. Sementara Nabi dan Abu Bakar sudah jauh berjalan, udah tenang di Gua Sur. Saudara, tapi sekali lagi, orang-orang Quraisy tidak mau buruannya ini lepas. Maka mereka kemudian menyewa ahli pembaca jejak, terkenal dulu di situ. Ahli pembaca jejak ini dapat membaca loh langkah Rasulullah, walaupun sudah dihapus. Dia lihat jejak itu dari rumah Nabi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, ke rumah Abu Bakar mereka. Mengetuk pintu, bertanya kepada Asma, di mana ayah dan Rasulullah? Kata Asma, sejak kapan orang-orang Quraisy bercerita kepada perempuan-perempuan di rumahnya kemana mereka keluar? Subhanallah. Ini adat istiadat jahiliyah dulu ya. Orang-orang Mekah dulu kalau istrinya tanya mau kemana, ditampar sama suaminya. Dianggap mengganggu otoritas dia gitu loh. Tapi anda nggak apa-apa, pamitlah ke istri gitu. Tapi pesan ke istri, jangan miss call terus dong kalau lagi di luar gitu ya kan. Nanti ketahuan banget takut sama istrinya. Jadi ini saling menghargailah dalam rumah tangga. Akhirnya kembali mengikuti pembaca jejak itu sampai jejak Nabi dan Abu Bakar di Gunung Sur. Setelah itu batu-batu. Kata pembaca jejak itu, jejak mereka cuma sampai di sini. Jadi kalau mereka tidak ada di sini, kemungkinan cuma dua: tenggelam di bawah bumi atau diangkat ke langit. Dia bilang begitu. Akhirnya mereka mengitari itu. Bayangkan ya, dijanjikan 100 ekor onta. Siapa yang dapat? Muhammad hidup atau mati. Karena yang jadi motivasi adalah materi, maka militansi itu kurang. Beda dengan keyakinan. Orang-orang makin bergerombolan mencari ya, misalnya ke sisi utara bukit gitu. Mungkin di sini, lari ke sini. Akhirnya tidak ada yang fokus.
Itu untuk menjelaskan secara ilmiah kenapa Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq dapat selamat. Padahal guanya itu bukan gua yang dalam menjulur, bukan. Sampai Abu Bakar berkata, kalau mereka melihat ke arah kaki mereka Rasulullah, kita akan kelihatan. Subhanallah. Ini tentang sebuah harapan. Mindset optimis menjadi kunci kesuksesan segala sesuatu dibanding kunci-kunci yang tadi. Lebih penting dari strategi, tim, usaha, berserah diri kepada Allah adalah sejak awal kita optimis. Optimisme orang mukmin itu adalah puncaknya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Abu Bakar ini khawatir bukan untuk dirinya, bukan. Kalau Abu Bakar takut keselamatan atas diri dia, Abu Bakar gak mungkin menawarkan ke Nabi, aku ya yang akan menemanimu Rasulullah. Iya kan? Gak mungkin. Abu Bakar takut pada diri Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? In halaktu ana ya Rasulullah, fa innama ana rajulun wahid, wa in halakta anta halakatil ummah. Kalau aku yang celaka ya Rasulullah, aku cuma satu orang. Tapi kalau engkau yang celaka, maka celakalah seluruh umat manusia. Subhanallah. Abu Bakar ini visinya visi besar. Cara pandangnya cara pandang besar. Bergerak untuk kepentingan yang besar. Abu Bakar takut yang celaka Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi sangat panik itu, Nabi SAW menanamkan mindset optimisme kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Ini yang direkam oleh Al-Quran, peristiwa ini, ya. Idh qala li sahibihi, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Dalam surat At-Taubah ayat ke-30, ayat ke-40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh kharajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tidak bantu Rasulullah, maka Allah telah membantunya ketika Allah mengeluarkannya dari orang-orang yang kafir, ketika mereka berdua, ketika salah seorang dari mereka berkata kepada sahabatnya, yaitu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Subhanallah. Ini harapan yang luar biasa. Dalam kondisi paling insecure, orang mukmin ketika terhubung kuat dengan Allah, maka menjadi tenanglah hatinya. Itulah sakinah karena bawaan keimanan. Fa anzalallahu sakinatahu. Allah sebutkan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa damai alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Tugas kita berada di atas perjuangan yang benar, di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala tinggikan kita, Allah Subhanahu wa taala bantu kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita insyaallah. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Ma zannuka ya Abu Bakrin bi itsnaini Allahu thalithuhuma. Apa yang kau pikirkan wahai Abu Bakar tentang dua orang kalau yang ketiganya adalah Allah? Subhanallah. Tingkat tauhid yang sempurna adalah ketika kita bertemu dengan ujian-ujian dalam hidup dan kita tidak tahu bagaimana menghadapinya, kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait tahun baru Hijriah ini, ya. Bagaimana semangat hijrah walaupun itu bukan terjadi di bulan Muharram. Saya tidak sempat berarti sampaikan apa-apa kejadian di bulan Muharram ini. Misalnya boikot di Bani Abi Thalib, Syaib Abi Thalib pada bulan Muharram tahun 7 kenabian sampai bulan Muharram tahun 10 kenabian. Atau ketika Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi ketika mereka berpuasa tanggal 10 Muharram, puasa Ashura, kenapa kalian puasa? Karena hari ini kata orang-orang Yahudi di Madinah, kami bersyukur Musa diselamatkan dari Fir'aun. Kata Nabi, kami lebih berhak kepada Musa dibanding kalian. Maka Nabi pun mengajak sahabat berpuasa pada hari itu. Kata Nabi, kalau aku hidup pada tahun depan, aku akan berpuasa juga tanggal 9 dan tanggal 10 untuk menyelisihi Yahudi itu. Secara umum puasa di bulan Muharram ini adalah satu yang terbaik. Amal yang paling baik dilakukan juga di sini sampai Rasulullah menyebut Muharram ini adalah bulan Allah.
syahrullah. Ya, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah. Ya, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Ya, jadi para ulama sepakat bulan yang paling utama, paling mulia setelah Ramadan adalah bulan Muharram, sampai Allah menyebutnya sebagai bulan Allah. Ini rumah Allah, ya kan? Muharram adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagai awal sebuah tahun Hijriah bagi kita, ya, tidak ada yang istimewa memang, tapi kita jadikan ini sebagai pemicu semangat untuk selalu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.